Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Jaya yang Punisrani dengan NPM 2021-030818 dari Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswi Universitas Hasan Sadikin dan Lampung. Dalam video ini, saya akan membahas tentang kebenaran ilmiah, mulai dari pengertian kebenaran, pembagian kebenaran, sifat kebenaran, ukuran kebenaran, hingga penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metode Penelitian Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muslim SHI MHI. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muslim karena berkat tugas ini saya dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Pengertian kebenaran. Kebenaran merupakan suatu konsep penting dalam filsafat ilmu yang berkaitan dengan kesesuaian antara pengetahuan manusia dengan realitas atau fakta yang sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran sering dipahami sebagai sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Namun, dalam kajian ilmiah, kebenaran tidak hanya dilihat dari kesesuaian dengan fakta, tetapi juga harus dapat diuji melalui proses berpikir logis serta metode ilmiah yang sistematis. Secara etimologis, kebenaran dapat dipahami sebagai keadaan yang menunjukkan kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam filsafat, kebenaran menjadi objek kajian epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang sumber, struktur, metode, dan kualitas pengetahuan manusia. Oleh karena itu, konsep kebenaran tidak dapat dilepaskan dari cara manusia memperoleh pengetahuan. Menurut Halwan Hatutis, kebenaran adalah kesetiaan keputusan dan ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana apa adanya. Akan tetapi, kita tidak senantiasa dapat membandingkan keputusan kita itu dengan situasi aktual. Maka ujilah keputusan kita itu dengan keputusan lain yang kita percaya sah dan benar. Atau kita ujilah keputusan itu dengan kegunaannya dan dengan akibat-akibat praktis. Dalam konteks ilmu pengetahuan, dikenal istilah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis, objektif, rasional, dan empiris. Metode ilmiah melibatkan serangkaian langkah seperti pengamatan terhadap suatu fenomena, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. B. Pembagian kebenaran. Dalam filsafat ilmu, kebenaran memiliki beberapa jenis berdasarkan sumber dan cara manusia memperolehnya. Yang pertama, kebenaran empiris. Kebenaran empiris merupakan kebenaran yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau pengamatan terhadap suatu fenomena. Kebenaran ini didasarkan pada fakta yang dapat diamati melalui panca indera manusia. Kebenaran empiris sangat penting dalam ilmu pengetahuan karena menjadi dasar dalam memperoleh penelitian. Namun, kebenaran ini juga memiliki keterbatasan karena tidak semua fenomena dapat diamati secara langsung. Yang kedua, kebenaran rasional. Kebenaran rasional adalah kebenaran yang diperoleh melalui proses penalaran atau pemikiran logis. Akal manusia yang digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan premis tertentu. Kebenaran rasional banyak ditemukan dalam bidang logika, matematika, dan filsafat, di mana suatu kebenaran dapat dibuktikan melalui penalaran logis. Yang ketiga, kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis dan objektif. Kebenaran ini bersifat rasional, empiris, sistematis, dan dapat diuji kembali oleh peneliti lain. Selain itu, kebenaran ilmiah bersifat terbuka terhadap kritik dan dapat dirubah apabila ditemukan bukti baru yang lebih kuat. Dan yang keempat, kebenaran religius. Kebenaran religius merupakan kebenaran yang bersumber dari ajaran agama atau wahyu Tuhan. Kebenaran ini diyakini sebagai kebenaran yang bersifat mutlak dan menjadi pedoman dalam menentukan nilai moral dan etika manusia. Dengan adanya berbagai jenis kebenaran tersebut, manusia dapat memahami bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui beberapa cara, baik melalui pengalaman, penalaran, penelitian ilmiah, maupun melalui wahyu agama. Sedangkan berdasarkan sifatnya, kebenaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebenaran mutlak atau absolut, yaitu kebenaran yang tetap dan dapat berubah, biasanya kebenaran Tuhan atau agama. Yang kedua, kebenaran relatif, yaitu kebenaran yang berubah dan bergantung pada konteks, waktu, serta budaya manusia. Sementara itu, Ahmad Monarka membedakan kebenaran menjadi tiga, yaitu pertama kebenaran epistemologikal. Kebenaran ini berhubungan dengan pengetahuan manusia. Yang kedua, kebenaran ontologikal, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada ataupun diadakan. Dan yang ketiga, kebenaran semantikal atau kebenaran moral, kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. C. Sifat kebenaran. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran memiliki beberapa sifat atau karakteristik yang membedakannya dari bentuk kebenaran lainnya. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah diperoleh melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Pertama, sifat objektif. Kebenaran ilmiah bersifat objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau kepentingan tertentu. Penelitian harus berdasarkan pada data yang akurat dan metode yang jelas. Seorang peneliti harus bersikap netral dan tidak memihak agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, sifat universal. Kebenaran ilmiah bersifat
bersifat universal, artinya dapat berlaku secara umum dan dapat diuji kembali oleh peneliti lain di berbagai tempat dan waktu. Sebagai contoh, hukum-hukum dalam ilmu fisika atau kimia dapat berlaku di berbagai tempat dan waktu karena telah diuji melalui berbagai penelitian. Yang ketiga, sifat tentatif atau sementara. Kebenaran ilmiah bersifat tentatif atau sementara, artinya suatu teori dapat berubah apabila ditemukan bukti baru yang lebih kuat. Sebagai contoh, teori mengenai struktur atom mengalami perkembangan dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, hingga model atom modern yang lebih kompleks. Dan yang keempat, sifat sistematis. Kebenaran ilmiah diperoleh melalui proses yang sistematis dengan langkah-langkah penelitian yang terstruktur dan terencana. Dengan adanya sifat sistematis ini, penelitian ilmiah dapat dilakukan secara terarah sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih akurat. Sementara itu, tim dosen filsafat ilmu Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta membedakan sifat kebenaran menjadi 3 hal, yaitu pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Kedua, kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya. Dan yang ketiga, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. D. Ukuran kebenaran. Untuk menentukan apakah suatu kenyataan dapat dianggap benar atau tidak, para filsuf mengembangkan beberapa teori mengenai ukuran kebenaran. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu pengetahuan dapat dinilai kebenarannya. Pertama, teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu kenyataan dianggap benar apabila sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Sebagai contoh, kenyataan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan tertentu dapat dianggap benar karena sesuai dengan hasil pengamatan ilmiah. Yang kedua, teori koherensi. Menurut teori koherensi, suatu kenyataan dianggap benar apabila konsisten dengan kenyataan lain yang telah dianggap benar sebelumnya. Misalnya, dalam sistem matematika, suatu rumus dianggap benar apabila sesuai dengan prinsip atau aturan matematika yang telah diterima sebelumnya. Dan yang ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis menyatakan bahwa suatu kenyataan dianggap benar apabila memiliki manfaat praktis dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, suatu teori dalam bidang teknologi dapat dianggap benar apabila mampu menghasilkan alat atau teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Ketiga teori tersebut sering digunakan dalam filsafat ilmu untuk menjelaskan bagaimana manusia menilai kebenaran suatu pengetahuan. E. Penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan salah satu cara utama untuk menemukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Melalui penelitian ilmiah, manusia dapat memperoleh pengetahuan baru yang didasarkan pada fakta dan analisis yang sistematis. Metode ilmiah merupakan prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, identifikasi masalah. Tahapan pertama dalam penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Masalah penelitian biasanya muncul dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau dari hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, rumusan masalah. Setelah masalah identifikasi, peneliti merumuskan masalah penelitian secara jelas agar penelitian dapat dilakukan secara terarah. Rumusan masalah biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Yang ketiga, penyusunan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai jawaban terhadap masalah penelitian. Hipotesis kemudian diuji melalui proses penelitian untuk mengetahui apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Yang keempat, pengumpulan data. Data penelitian dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, kuesioner, maupun studi dokumentasi. Data yang diperoleh harus relevan dengan tujuan penelitian. Yang kelima, analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan pola atau hubungan tertentu. Analisis data dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang keenam, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan baru. Melalui proses penelitian ilmiah yang sistematis, manusia dapat memperoleh pengetahuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian ilmiah menjadi sangat penting dalam menemukan dan mengembangkan kebenaran ilmiah. Demikian penjelasan mengenai kebenaran ilmiah dari saya. Semoga pembahasan ini dapat membantu memahami bagaimana kebenaran diperoleh melalui pengamatan, pendalaman, penelitian ilmiah maupun ajaran agama. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.